Ya, sejumlah pesohor atau selebritas ini masuk dalam pusaran kasus yang tengah menjerat Hanania Travel. Nah, untuk membahasnya sudah bergabung pakar hukum pidana Untar, Heri Firmansyah. Selamat siang, Pak Heri. Selamat Ya, siang, Mas Sando. ya, Pak Heri. Ini pertama kita ingin tahu, ya kan? Ini bagaimana Anda melihat konstruksi hukum pidana dalam kasus yang menjerat Hanania Travel ini? Silakan, Pak Heri. Ya, kalau berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, Mas Ando, kita masih ingat di 2017, 2018 ada kasus First Travel ya. Kemudian Oke. juga Abu Tours and Travel, yang ini Lumayan rame ya. sebenarnya benang merahnya Ya. hampir sama dengan kasus yang terjadi di Hanania ya. Dan tentu kita menyayangkan di tahun ini terjadi kembali kasus yang serupa. Berarti kan ada pengawasan yang harus ditingkatkan ke depan. Jangan sampai orang yang ingin beribadah pun tak luput dari kejahatan, kan begitu ya. Kemudian yang penting adalah bagaimana mengembalikan kerugian dari para korban tadi, yang kalau di total mungkin jumlahnya tidak sedikit. Nah, tentu harus dipahami modus-modus kejahatan semacam ini dalam konteks tindak pidana ekonomi biasanya kan akan menyembunyikan aset dari kejahatannya. Ya tadi mungkin ada alasan ketika akan membayar, dibilang sudah tidak memiliki kemampuan karena aset-asetnya sudah tidak ada, begitu kan? Atau sebelumnya malah dengan cara mendelay pembayaran tadi. Nah, ini kan hal-hal yang perlu diwaspadai agar penegakan hukum itu tetap memberikan citra keadilan bagi korban. Menurut saya itu catatan penting dari kasus ini, termasuk dengan pengungkapan dengan menggunakan undang-undang TPPU ya, tindak pidana pencucian Cucian uang. uang. Ya. Maka dalam konteks ini ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 bisa dipakai, Mas Ando. Nah, 5 ayat 2 itu kan lebih kepada konteks bahwa perilakunya pasif, ya bukan aktif seperti yang 5 ayat 1. Maka orang-orang yang dalam lingkaran pusaran kasus ini harus diperiksa semua. Terlepas dari kemudian nanti akan menjadi tersangka atau tidak, kita tidak mendahului hal itu. Tapi keterangan mereka tentu sangat diperlukan di tahap pemeriksaan agar kasus ini bisa dibuka secara terang benderang, ya. Dan harus melibatkan juga kementerian terkait ya. Bagaimana kemudian pihak yang sudah mendapatkan legalitas ini masih bisa berpeluang melakukan tindak-tindak kejahatan. Ini yang harus diminimalisir dan mereka yang terlibat ketika misalnya dijadikan sebagai endorsement Nah, ataupun ya. sebagai selebgram tadi kapasitasnya tidak bisa mengatakan bahwa tidak tahu dan lain sebagainya. Maka dia harus eh, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ya yang mereka ketahui. Bahkan kalau mereka menduga bahwa ini adalah ada aliran uang tadi ya seperti yang saudara Pras Teguh lakukan ya, Ya. ketika dikatakan itu adalah bentuk dari uang saku dia kembalikan. Nah kalau memang ternyata nanti hasil penelusurannya tidak ada kaitan, ya tentu dengan kejahatan ini, maka tentunya penyidik harus mengembalikan uang tersebut agar fairness-nya ada di situ ya. Tapi setidak-tidaknya bentuk kolaborasi, bentuk kooperatifnya mereka yang diminta keterangan ini ya, pertama dia harus wajib hadir, yang kedua memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Begitu menurut saya, Ya. Mas Ando. Jadi memang Pak Heri ini misalnya dalam perspektif hukum pidana begitu ya. Ini seorang selebritas atau ya tadi apa namanya influencer begitu yang mengklaim suatu Influencer. produk atau jasa otomatis dapat dimintai tanggung-jawaban pidana begitu ya. Jika memang kemudian produk atau jasa ini bisa dibilang bermasalah. Artinya ini pihak terkait selebritas atau influencer ini harus memang kooperatif begitu ya demi mengusut Betul. lebih dalam terkait dengan hal ini. Nah, apa atau adakah batas antara sekedar pihak yang menerima endorsement dengan pihak yang dapat dianggap turut serta dalam tindak pidana, Pak? Dalam hal ini Ya, artis-artis begitu ya yang kerjasama dalam tanda kutip seperti itu. Seperti apa? Silakan. begini Mas Ando, memang unsur dalam pasal-pasal 5 ayat 2 yang kemudian akan mengkaitkan dengan mereka yang menikmati hasil dari aliran kejahatan di tindak Mhm. pidana pencucian uang juga memang menarik. Menggunakan istilah pro parte dolus, pro parte culpa dalam hukum pidana. Artinya patut diduga. Nah, patut diduga ini kan pengetahuannya yang akan dieksplor nanti oleh Ya, penyidik ya, Mas ya. Ando, dari mana dia tahu Hanania, apa saja yang dikerjakan, bentuk dari kerjasamanya apa. Nah, keterangan-keterangan itu kan yang diperlukan sehingga hasil akhirnya nanti kesimpulannya
apakah itu yang diterima ada hasilnya dengan kejahatan tindak pidana pencucian uang atau tidak? Ya, Hmm. karena bisa saja memang tidak tahu, karena memang bentuknya hanya business as usual, misalnya karena kerjasama kan, take Hmm. and give-nya pasti ada. Tapi ketika memang ternyata dilihat bahwa ini ada narasi yang didapatkan adalah keuntungan, mekanisme keuntungan yang memang mereka sepakati, pasti itu jadi pintu masuk awal bagi penyidik untuk mengendus ya Mhm. tindakan ini lebih jauh, apakah kemudian nanti ditemukan adanya mens rea, misalnya ada niat jahatnya atau tidak begitu ya. Karena yang menikmati hasil dari kejahatan ini kan sekarang harus punya awareness yang tinggi ya. Ya Hmm. nggak mungkin ada seseorang memberikan uang tanpa tujuan. Nah, Mhm. ini ibaratnya tidak ada makan siang yang gratis, Mas Ando. Hmm. Maka tentu Ya. ini yang harus disampaikan betul-betul berdasarkan bukti fakta. Ya, yang Mhm. pasti dari awal pasti mereka tidak akan mengakui bahwa ini adalah bagian dari hubungan kerjasama bahkan. Hmm. Tapi ini yang menurut saya akan menjadi salah. Ya, Hmm. sehingga kooperatif seperti beberapa Selebritas selebritas tadi ya, ya. Nah. influencer yang sudah dipanggil tadi. Nah, Hmm. itu adalah kewajiban hukum bagi setiap Hmm. orang yang diminta diberikan kesaksian Mhm. untuk pengungkapan satu tindak pidana. Nah, Bahkan itu kalau saya dia. tidak salah mencatat ada ancaman pidananya Mas Ando. Iya. Kalau seorang itu diminta Nah. hadir tapi kemudian tidak hadir padahal keterangannya itu adalah keterangan yang dibutuhkan. Mhm. Nah, Ingat itu bahwa dia. keterangan saksinya adalah kewajiban hukum Mas Ando, Iya, bukan hak jadi harus hukumnya. tetap kooperatif. Nah, sama seperti Betul. tadi yang memang sudah dilakukan oleh influencer tadi begitu ya, akhirnya dia mengembalikan uang tersebut begitu ya. Sekalipun memang ini kejadiannya udah 2 tahun yang lalu begitu ya Pak ya. Jadi memang ini memang harus wajib dikembalikan seperti itu ya, sekalipun memang kerjasamanya jelas, bentuk kerjasamanya seperti ini begitu ya, harus sudah ada Ya. kontrak seperti itu, harus dikembalikan seperti itu ya Pak ya. Ya, saya sepakat di situ, tapi catatannya juga kalau memang ternyata tidak terbukti atau Mhm. memang dibutuhkan selama tahap pemeriksaan, fine saja ya. Tapi intinya ketika sudah tidak terbukti ya dikembalikan kepada si pemilik kan. Nah, jangan sampai nanti ketika tidak terbukti si orang yang sudah diminta keterangan tadi yang barangnya diambil atau haknya dia disimpan untuk kepentingan pemeriksaan di tahap penyidikan kah atau penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan malah nggak dikembalikan nanti atau di delay atau mereka nanti harus upaya Hmm. sendiri. Nah ini juga harus ada ketegasan kepastian hukum bagi para pihak tadi kan karena toh sudah tidak terbukti mereka menerima Hmm. aliran dana dari satu kejahatan. Nah, ini yang menurut saya juga harus fairnya di situ gitu ya. Hmm. Kalau Hmm. mereka diminta untuk kooperatif, mereka sudah lakukan, mereka sudah tunaikan kewajiban hukumnya, maka hak hukumnya mereka harus dipenuhi juga. Dan Hmm. saya yakin dan percaya penyidik dalam hal ini sudah profesional ya Ya. dan sangat berhati-hati. Jangan sampai nanti malah pergeserannya lebih kepada selebgramnya dulu nih atau influencernya. Paralel, tapi yang paling penting adalah data berapa jumlah korban yang sesungguhnya. Ini kan masih simpang siur Hmm. ya, Hmm. Mas Hmm. Ando ya. Hmm. 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 Ada di awal masih ratusan, kalau saya nggak salah 128 Iya, waktu hingga kini pernah sini memang tercatat ada ratusan orang yang melapor atau jadi korban gagal berangkat begitu ya. Nah, Pak Nah, Heri, unsur-unsur tindak pidana apa saja yang harus dibuktikan penyidik dalam dugaan penipuan dan penggelapan dana jemaah umroh ini? ya tentunya ada kalau dia bicara tentang penipuan, Mhm. mens rea-nya itu sudah di awal, Mas Ando itu ditandai dengan adanya menggunakan martabat palsu atau menggunakan nama palsu gitu ya. Hmm. Dari awal sudah sebenarnya sudah bisa dibaca. Nah, kalau ini mungkin lebih dekat ke penggelapan menurut saya karena Ya. ketika para korban itu menyerahkan uang mereka itu bukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku tersangka saat ini kan karena memang itu adalah bentuknya bisnis kan. Ada kesepakatan antara calon jemaah haji dia memberikan prestasinya kewajibannya dengan pihak penyelenggara tadi Hanania. Nah, kemudian di tengah-tengah uang itu yang diperuntukkan untuk keberangkatan haji ternyata tidak terrealisasi. Nah, di sini menurut saya ada unsur penggelapan yang dilakukan oleh para pelaku dan ditambah lagi dananya besar, uangnya mungkin disimpan di mana. Nah, ini kan yang harus diputus sebagai aliran Ya. darah segar dari satu kejahatan yang menggunakan mekanisme TPPU tadi, Mas Ando. Hmm. Maka saya Ya. sepakat orang-orang semacam ini, pelaku-pelaku semacam ini nggak cukup hanya dihukum dengan menggunakan pendekatan KUHP material Undang-Undang 1 tahun 2023 dengan tipu gelap saja, ya. Tapi dia harus menggunakan dilapis dengan Undang-Undang TPPU agar mereka ya tidak
kemudian kalau di dalam penjara atau setelah lepas masih menikmati hasil kejahatan. Karena pelaku kejahatan ini satu langkah lebih maju dalam cara berpikir, Mas Ando. Bisa saja dia menyembunyikan aset-asetnya tadi ya, mengatakan dirinya tidak punya uang, bahkan ada upaya misalnya untuk, ya ini sebenarnya tidak salah konstitusional, tapi bisa jadi celah hukum ketika dia coba untuk mempilotkan dirinya, gitu kan. Nah ini secara hukum benar. Nah, tapi kan korban seperti apa? Ya nggak mungkin uang Ya, hitungan puluhan miliar terus hilang begitu saja kan, Mas Ando kan. ya, Nah, ya. maka harus ditekan ini para pelakunya. Ya uangnya kemana? Mhm. Tapi kalau mereka sudah menutup diri, berarti harus ada cara-cara yang Baik, lebih canggih ya, profesional yang dilakukan oleh teman-teman penyidik untuk mengungkap kasus ini. baik. Intinya kita tidak ingin mereka tetap menikmati hasil kejahatannya. Mhm. Itu yang paling utama, Mas Ya. Andu. Jadi tentunya kita berharap agar bisa diusut setuntas-tuntasnya seperti itu Pak Heri. Terakhir, mungkin ada tips untuk para pesohor, begitu selebritas dan juga masyarakat yang ingin pilih travel khususnya untuk umroh ini. Silakan. Iya, kalau saya nggak salah ada program ya dari Kementerian Haji dan Umroh ya, sekarang namanya Kementerian Haji dan Umroh kan. Aplikasi satu haji atau apa itu tuh ngecek juga legalitas dan lain sebagainya. Yang utama adalah ketika mengambil satu langkah untuk berangkat beribadah dengan menggunakan tours and travel, ya harus lihat legalitasnya. Ya sekarang orang melihatnya kan dari medsos yang misal Ya. dari TikTok atau dari Instagram, influencer gitu kan yang mungkin endorsement tadi yang membuat mereka jadi tertarik. Ini yang buat kita kasihan juga sama para korban kan. Mereka Mhm. sudah selektif, bahkan mereka sudah tahu legalitasnya ada, tapi ternyata masih ada juga kejadian Nah, iya semacam itu ini. sering kebobolan itu Pak. Ya, betul, betul. Jadi yang penting korban jangan disalahkan. Korban jangan kemudian setelah ini, Anda kan harusnya begini, Anda harusnya begitu. Ya. Jangan-jangan mereka juga sudah melakukan hal yang sama. Nah, maka sekarang peran pemerintah harus ada di Mhm. kasus ini. Ya. Nggak boleh lepas begitu aja. Korban nggak boleh dibiarkan berjalan dan Ya. berjuang sendiri, Mas Ando. Itu yang paling penting menurut saya. Karena Mhm. ini sudah berjalan. Kalau pencegahan, tipsnya pasti sederhananya seperti tadi kan. Cek dulu legalitasnya, Ya. kemudian biasanya dari website lah ya, kita bisa tahu. Tapi kan sekarang itu juga bisa menipu, Mas Ando. Dia bilang punya kantor A Ya. di tempat yang bonafit gitu kan. Ternyata pas dicek hanya menyewa gitu. Tapi Mhm. sudah dapat uang, kemudian mereka kabur ke luar negeri. Nah Mhm. ini sekali lagi yang gigit jari pasti korban. Nah yang Ya. saya lebih concern adalah Ya. isu itu. Negara Jadi harus hadir. Bagaimana Jadi caranya memang mungkin. intinya memang harus legalitasnya yang terlebih dahulu kita Betul, pilih, kita betul, lihat seperti itu, apakah sudah betul. benar-benar legal seperti itu, dan ya jangan lupa untuk cross check ke pihak-pihak yang lain seperti dalam hal ini Betul. pemerintah agar memang perjalanan umroh yang niatnya ibadah justru benar-benar bermanfaat bukan jadi korban justru ya. Baik, Ya, terima kasih Pak Heri. Ya, sudah bergabung sama-sama. bersama kami, pakar hukum pidana Untar, Heri Firmansyah di Berita Satu Siang. Selamat siang dan kita jumpa lagi di lain kesempatan Pak Heri. Amin. Selamat siang Mas Ando. Terima Ya, kasih. salam sehat selalu.